Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada pemirsa podcast Kementerian Agama Kota Kediri yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita oleh Allah masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini kita bisa menyambut dengan hati yang suci, kita membersihkan hati kita sehingga hati kita suci. Karena apa? Karena keberkahan Ramadan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang suci. Ramadan itu adalah suci dan bisa dirasakan hanya oleh orang-orang yang berhati suci. La ya'lamu qadrahu illahu. Tidak ada yang bisa merasakan keberkahan Ramadan kecuali orang-orang yang suci juga. Hadirin pemirsa yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang masalah sholat taraweh, dan saya mengambil atau menukil dari sebuah kitab, yaitu kitab Kasyfut Tabarih karangan kitab Abil Fadl Sinauri dari Tuban. Beliau adalah seorang yang al-alim al-alamah, seorang yang alim dan juga sangat alim. Meskipun beliau adalah ulama dari kampung tapi mampu go internasional. Beliau mampu membuat karangan kitab, dan diantaranya adalah kitab Kasyfut Tabarih fi bayani sholatit tarawih, yaitu menjelaskan tentang masalah sholat tarawih. Para pemirsa yang kami hormati, sebelum pengajian pada kesempatan ini kita mulai, mari kita hadiah Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan ini betul-betul mendapatkan ilmu yang barokah. Kita mendapatkan keberkahan dari pengarang kitab Kasyfut Tabarih, yaitu Syekh Abil Fadl Sinauri, dengan mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama di surganya Allah dengan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat tarawih. Tarawih itu adalah bentuk jamak dari mufrad tarwihatan, dari fi'il madhi rawwaha yurawwihu tarwihan, tarwihatan. Tarwihatan itu artinya satu istirahatan, saklerenan. Berarti kalau tarawih jamaknya itu berarti adalah maknanya beberapa istirahatan. Kenapa dikatakan demikian? Karena pelaksanaan sholat tarawih itu dilakukan dengan berkali-kali istirahatan. Sebagaimana dulu pada zaman sahabat. Pada zaman sahabat itu sudah menjadi kebiasaan para sahabat dalam melaksanakan sholat taraweh adalah dengan 4 kali rakaat, 2 kali salaman, kemudian mereka istirahat, dan istirahat itu digunakan untuk melakukan tawaf di Mekah, di Masjidil Haram 7 kali. Kemudian setelah melakukan tawaf, mereka melanjutkan sholat tarawehnya. Demikian juga seterusnya sampai 2 kali, 3 kali sampai 4 rakaat, 2 kali salaman, mereka istirahat lagi, tawaf lagi, kemudian sholat tarawih lagi, istirahat lagi, dan tawaf lagi. Makanya sholat tarawih itu dinamakan dengan tarawih karena pelaksanaannya adalah dilakukan dengan berkali-kali istirahat. Bahkan sebagian para ulama Madinah pada zaman Imam Malik, mereka melaksanakan sholat taraweh itu dengan 36 rakaat. Karena apa? Karena mereka itu hibtoh, kepingin, meri dengan orang-orang Mekah.
Mereka mengatakan orang Mekah melaksanakan sholat rakaat dengan 20 rakaat, mereka enak bisa melaksanakan tawaf di Masjidil Haram karena jaraknya dekat. Sementara kita yang ada di Madinah, kita tidak mungkin pada waktu sholat taraweh kita sambi dengan melakukan tawaf di Masjidil Madinah, di Ka'bah. Oleh sebab itu, pada waktu itu mereka menambahi bilangan rokaatnya itu sampai 36 kali karena tujuannya biar bisa sedikit menyeimbangi dengan orang-orang Mekah yang mereka itu melaksanakan sholat taraweh dan juga sekaligus melakukan tawaf. Makanya orang Madinah, mereka itu kadang pada waktu Imam Malik melaksanakan sholat taraweh dengan 36 rakaat. Kemudian dasar daripada pelaksanaan sholat taraweh, kalau dalam kitab Kasyfut Tabari dikatakan bahwa hadis yang mendasari pelaksanaan sholat taraweh adalah hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma melakukan ibadah, qoma itu qiyamul lail, melakukan ibadah pada waktu malam hari, didasari dengan keimanan dan semata-mata mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah lewat itu diampuni oleh Allah. Jadi kalau melihat dari hadis ini, lafadz man qoma ramadhana, lafadz qoma, qiyamul lail, ibadah yang dilakukan pada malam hari ini, mereka melaksanakan ibadah pada malam hari yaitu dengan melaksanakan sholat taraweh. Jadi qiyamul lail ini agak sedikit berbeda dengan sholat tahajud. Kalau qiyamul lail itu semua ibadah yang dilakukan pada malam hari, baik itu sholat, zikir, deres Quran, apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan pada malam hari, itu namanya adalah qiyamul lail. Sementara kalau sholat tahajud itu adalah sholat yang dilakukan pada malam hari dan pelaksanaannya adalah setelah tidur. Dari hadis ini Rasulullah mengatakan barang siapa yang qiyamul lail, barang siapa yang malamnya mengisi dengan melakukan ibadah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan di antara ibadah yang dilakukan pada malam hari adalah melaksanakan sholat taraweh. Kemudian waktu sholat taraweh, wa waktuha ba'da sholatil isya. Waktu sholat taraweh itu adalah setelah sholat isya, bukan setelah waktu isya, bukan, tapi setelah sholat isya. Berarti seandainya kita melakukan jamak takdim pada waktu sholat maghrib, dijamak dengan sholat isya, meskipun belum masuk waktu isya, ketika kita sudah melakukan sholat jamak takdim maghrib dan isya, maka kita sudah boleh melaksanakan sholat taraweh meskipun itu belum masuk waktu isya. Atau sebaliknya, misalkan sudah masuk waktu isya tapi kita belum melaksanakan sholat, maka itu pun juga nggak boleh kita melakukan sholat taraweh. Misalkan pada waktu malam Ramadan, setelah masuk waktu isya, kemudian kita ketiduran, bangun jam 12 malam, sementara kita belum sholat isya, maka kita nggak boleh melakukan sholat taraweh dulu. Kalau ingin melaksanakan sholat taraweh, harus melaksanakan sholat isya dulu. Makanya waktu melaksanakan sholat taraweh itu adalah ba'da sholatil isya, yakni setelah sholat isya. Kemudian asal pelaksanaan sholat isya dalam kitab Kasyfut Tabari dikatakan ma rawathu Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid fa shalla bi sholatihi nasun
thumma shalla minal qabilah fakathuran nas thumma ijtama'u minal lailati thalithah awir rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum daripada melaksanakan sholat taraweh ini adalah hukumnya adalah sunat. Rasulullah sendiri itu melaksanakan sholat taraweh. Beliau melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid itu sampai 3 kali. Pada malam pertama 1 Ramadan, kemudian 2 Ramadan, 3 Ramadan, beliau keluar dari rumahnya menuju masjid, kemudian melaksanakan sholat taraweh di masjid dengan berjamaah dan diikuti oleh para sahabat. Kemudian pada malam yang ketiganya, Rasulullah itu tidak keluar dari rumahnya dan tidak mendatangi masjid. Sementara di masjid itu sudah banyak sahabat-sahabat yang menunggu kedatangan Rasulullah untuk melaksanakan sholat taraweh. Tapi Rasulullah tidak keluar dari rumah, bahkan beliau melaksanakan sholat taraweh di rumah sendiri. Sementara sahabat itu pada menunggu di masjid, menunggu kedatangan Rasulullah untuk melaksanakan sholat taraweh bersama-sama. Akhirnya pada waktu sholat subuh, Rasulullah datang ke masjid mengimami jamaah. Kemudian setelah melaksanakan sholat subuh, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa tadi malam engkau tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid sementara kami sudah menunggu panjenengan?" Beliau mengatakan, "Qad ra'aitul ladzi sona'tum walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum." Rasulullah mengatakan, sungguh saya melihat apa yang kalian lakukan dan saya tidak mencegah kalian untuk keluar dari rumah menuju masjid. Cuma saya takut kalau sholat fardu itu kamu anggap sebagai sholat yang fardu atau yang wajib sehingga nanti akan memberatkan kalian semua. Dari situ menunjukkan bahwa sholat taraweh itu adalah hukumnya adalah sunat. Kemudian setelah Rasulullah wafat, bahkan sampai Rasulullah wafat, sholat taraweh itu dilaksanakan dengan sendiri-sendiri tanpa diimami oleh seorang imam. Kemudian dilanjutkan dengan masanya Khalifah Abu Bakar. Dalam masa Khalifah Abu Bakar pun pelaksanaan sholat taraweh itu dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Kemudian ketika pada masa Sayyidina Umar, dalam hadisnya rawa Al-Bukhari fi sahihihi annahu qala kharastu ma'a Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fi Ramadan ilal masjid fa idzan annasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi. Kemudian pada masa Khalifah Umar diriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdul Qori. Beliau mengatakan, pada waktu malam saya keluar dari rumah beserta dengan Sayyidina Umar menuju ke masjid. Kemudian ketika saya dan Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid, para jamaah itu melaksanakan sholat taraweh sendiri-sendiri. Sholat taraweh sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Kemudian Sayyidina Umar dawuh, "Wallahi inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amtalu." Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, seandainya para sahabat-sahabat ini, seandainya para jamaah ini kita kumpulkan, sholat tarawih kita jadikan dengan cara berjamaah, kita memanggil satu orang untuk mengimami, maka lakana amsalu, maka sesungguhnya ini lebih utama. Kemudian Sayyidina Umar memanggil Ubayy bin Ka'bin, seorang hafidz Quran, seorang ahli Quran, ditugaskan oleh Sayyidina Umar untuk mengimami sholat taraweh pada waktu itu. Akhirnya pada masa Khalifah Umar, sholat taraweh itu bisa dilakukan dengan cara berjamaah. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hadhihi, bid'ah yang bagus ini ya ini.
Sholat taraweh dengan berjamaah itu adalah sebuah bid'ah yang dianggap bagus. Karena apa? Karena pada masa Rasulullah, kemudian pada masa sahabat Abu Bakar, sholat taraweh itu dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Kemudian Sayyidina Umar punya ide supaya umat Islam itu kelihatan rukun, kelihatan bagus, maka oleh Sayyidina Umar sholat taraweh itu dilaksanakan dengan berjamaah, dan beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, bid'ah yang bagus ininya seperti ini. Kemudian masalah bilangan sholat taraweh, dalam hadis Imam Baihaqi dikatakan kana yaqumuna ala ahdi Umar ala isrina rokngatan, bahwa para jamaah, para sahabat mereka melaksanakan sholat taraweh pada masanya Sayyidina Umar, yaitu dengan 20 rakaat. Memang dalam masalah jumlah sholat taraweh ini macam-macam. Ada yang mengatakan 20 rakaat, ada yang mengatakan, ada yang melaksanakan sholat taraweh itu dengan 8 rakaat. Tapi kalau di Masjidil Haram sampai sekarang pun sholat taraweh itu dilaksanakan dengan 20 rakaat. Tidak ada yang salah, karena aqalluhu roknatani, karena batas minimal pelaksanaan sholat taraweh itu adalah 2 rakaat. 2 rakaat pun boleh kita melaksanakan sholat taraweh, apalagi 8 rakaat, apalagi 20 rakaat. Tidak ada yang salah. Makanya jangan saling menyalahkan. Yang 20 rakaat gak perlu menyalahkan yang 8 rakaat. Yang 8 rakaat gak perlu menyalahkan yang 20 rakaat. Karena apa? Karena nanti yang bangga itu adalah mereka yang tidak melaksanakan sholat taraweh. Karena mereka mengatakan yang 20 salah, yang 8 salah, berarti yang benar adalah saya yang tidak sholat taraweh. Oleh sebab itu mudah-mudahan dengan kedatangan bulan suci Ramadan ini, kita oleh Allah diberi kemudahan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya mudah-mudahan pelaksanaan sholat taraweh bisa kita ikuti mulai malam pertama sampai nanti malam akhir dari bulan Ramadan, sehingga kita semua mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.